Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel saya Amazing Class, dan sekarang saya ingin mengajarkan tentang salah satu parts of speech. Jadi parts of speech itu ada 9 dan salah satunya adalah noun. Noun itu adalah kata benda dalam bahasa Indonesia. Apa itu noun? Jadi noun adalah sebuah kata yang menggambarkan seseorang, tempat, atau benda. Jadi kata lain dari noun dalam bahasa Indonesia adalah kata benda, baik itu benda hidup ataupun benda mati. Noun adalah sesuatu yang bisa kita sentuh, seperti cat, cake, computer. Jadi cat ini kucing, cake itu kue, komputer yaitu komputer ya. Jadi ini adalah kata benda yang bisa kita sentuh dan bisa juga kita lihat ya. Tetapi terkadang noun adalah sesuatu yang tidak bisa kita sentuh, seperti knowledge, kilometer, happiness, ilmu, kilometer, dan kebahagiaan. Ini adalah merupakan kata benda, tapi tidak bisa kita sentuh ataupun kita lihat, cuma kita rasakan saja, seperti itu. Berikut adalah jenis-jenis noun. Jadi dalam grammar ada 5 jenis noun, yaitu singular and plural, kata benda tunggal, singular ini tunggal, dan plural ini jamak atau banyak. Ada countable and uncountable noun, ada kata benda yang bisa dihitung dan ada yang tidak bisa dihitung. Ada proper and common noun, kata benda khusus dan umum, common. Ada abstract and concrete noun, kata benda abstrak dan konkret. Dan ada collective noun, yaitu kata benda kelompok atau sekumpulan gitu. Mari kita ke jenis-jenis noun lebih detail. Yang pertama adalah singular and plural noun. Jadi singular noun itu adalah kata benda yang berjumlah satu, atau kata lainnya adalah kata benda tunggal ya. Nah, karena ini berjumlah satu, maka kata singular noun, kata benda ini biasanya diawali dengan penggunaan artikel e, en, dan de. Karena e dan en itu menandakan kata benda itu adalah tunggal, dan sedangkan de itu juga bisa masuk ke singular noun. Contohnya adalah he has a cat at home. Dia punya seekor kucing di rumah. Contoh lain, I bought an apple yesterday. Saya membeli sebuah apel kemarin. Jadi e atau en itu kalau dimasukkan ke dalam kata noun atau diletakkan di sebelumnya noun, itu berarti bermakna tunggal atau satu atau atau sebuah atau seekor, sesuai dengan makna yang cocok ya. Kemudian ada plural noun. Jadi plural noun adalah kata benda yang berjumlah lebih dari satu. Jadi bisa 2, 3, dan lebih ya. Kata benda akan diikuti oleh suffix atau tambahan berupa s atau es. Jadi kalau ada kata benda yang bermakna banyak, itu biasanya ditambahkan s di belakang kata benda tersebut, atau kata lain dari tambahan itu suffix ya. Contohnya adalah he has 2 cats at home. Nah, ini ada 2 kucing. Dia punya 2 kucing di rumah. Nah, karena ada 2, maka cats-nya, kata cat itu ditambahkan s, cats, seperti itu ya. Terus ada contoh lain, I bought many boxes yesterday. Saya membeli banyak kotak kemarin. Nah, bisa juga ditambahkan es ya. Aslinya ini box, cuman dia ketambahan es, jadi dibaca boxes. Kok bisa ada yang ditambahkan s sama es? Nah, itu ada aturannya. Nah, aturan penambahan s dan es untuk kata benda plural, yaitu sebagian besar kata benda jamak itu memiliki akhiran s ya.
sebagian banyak kata benda itu kalau dibuat banyak itu kebanyakan ditambahkan s, seperti boat menjadi boats, book menjadi books, cat menjadi cats ya. Boat ini perahu, book ini buku, cat ini kucing. Kalau ditambahkan s menjadi banyak perahu, atau perahu-perahu, atau buku banyak buku, atau kucing banyak kucing gitu ya. Tetapi kata benda yang berakhiran dengan s ya, kalau ada kata benda akhirannya s, x, z, ch, sh, maka ditambahkan es kalau ingin menjadikan kata benda tersebut sebagai plural ya. Seperti ini, bus ini kan satu, kalau dijadikan plural dia menjadi buses. Jadi ini berakhiran s, kalau menjadi plural dia ketambahan es, buses. Box menjadi boxes, quiz menjadi quizzes, branch menjadi branches, brush menjadi brushes. Jadi yang berakhiran z ini ketambahan double z ya, di dalam tulisannya saja. Jadi kalau berakhiran s, x, z, ch, sh ditambahkan es untuk pluralnya. Kemudian kata benda yang berakhiran y dan sebelumnya adalah konsonan, huruf konsonan, maka y-nya dirubah menjadi i dan ditambahkan es. Jadi seperti ini ya. Ada kata city, kata benda berakhiran y. Nah, kalau y-nya ini sebelumnya adalah huruf konsonan, nah ini huruf konsonannya sebelumnya adalah t ya. Huruf konsonan itu adalah huruf yang selain vokal atau vowel, selain vokal. Jadi ini sebelumnya adalah t. Jadi city ini berubah menjadi cities, y-nya berubah menjadi i dan ditambahkan es. Dan library, perpustakaan, jadi libraries. Baby jadi babies, bayi ya. Jadi sebelumnya y ada r huruf konsonan, sebelumnya y ada b huruf konsonan, maka semuanya y-nya dirubah menjadi i dan ditambahkan es. Jadi aturannya seperti itu untuk bentuk plural yang berakhiran y. Tapi jika kata benda yang berakhiran y dan sebelumnya adalah huruf vokal, maka hanya ditambahkan s tanpa merubah apapun. Jadi kalau sebelumnya y, huruf y adalah huruf vokal, maka tidak ditambahkan es dan tidak merubah y, hanya ditambahkan s saja. Seperti key, kunci, itu cuma ditambahkan s karena sebelum huruf y itu huruf vokal, bukan huruf konsonan. Seperti day menjadi days, ya hari. Toy menjadi toys, mainan. Jadi kalau banyak kunci, banyak hari, banyak mainan, seperti itu ya. Jadi harus diperhatikan sebelum huruf y apakah konsonan atau vokal. Kalau konsonan maka bentuknya seperti ini, kalau vokal sebelum huruf y maka cuma ditambahkan s. Kemudian ada kata benda yang berakhiran huruf f atau fe, yang akhirannya f atau fe maka dirubah menjadi v ya, v dan ditambahkan es menjadi vase dalam bentuk plural. Contoh leaf ini daun ya, kalau bentuk pluralnya menjadi leaves. Jadi f-nya berubah menjadi v dan ditambahkan es. Knife, pisau, jadi knives, berubah menjadi v tambahkan es. Life, kehidupan ya, jadi lives, berubah menjadi v tambahkan es. Wolf, serigala menjadi wolves. Oke. Tapi ada beberapa kata benda yang berakhiran f atau fe hanya ditambahkan s. Jadi nggak semua yang berakhiran f atau fe itu berubah menjadi v ya. Ada yang tidak, seperti roof jadi roofs, atap ya. Proof itu bukti, cuma ditambahkan s. Cliff, jurang, tambahkan s, cliffs. Chief, ketua atau kepala, tambahkan s saja. Jadi harus dihafal juga ya. Tapi kebanyakan kalau berakhiran
F itu berubah menjadi V. Tapi harus dihafal juga ada beberapa kata yang berakhiran F tapi tidak berubah menjadi V ketika plural, seperti itu. Terus ada beberapa irregular plural noun. Apa itu irregular? Irregular itu tidak beraturan, maksudnya tidak ada aturannya. Jadi ada beberapa kata benda jamak yang tidak ada aturannya, yaitu tidak sesuai aturan. Kalau sesuai aturan kan ditambahkan s atau es. Nah, ini tidak sesuai dengan aturan tersebut, yaitu deer. Ya, deer ini adalah rusa. Pluralnya tetap deer. Ya, jadi ada juga kata benda yang tidak berubah ketika menjadi plural. Seperti deer, sheep, fish, dozen, food. Ini tidak ada perubahan sama sekali. Singular sama pluralnya sama-sama bentuknya sama, seperti itu. Deer ini rusa, sheep ini domba, fish ini ikan, dozen ini lusin, food ini makanan, seperti itu. Jadi nggak bisa ditambahkan s. Deers, sheeps, fishes, dozens, foods, tidak bisa, harus tetap sama. Terus ada juga kata benda yang selalu berbentuk plural atau jamak, jadi tidak memiliki kata singular, kata tunggal, seperti people. Jadi people ini tidak punya kata tunggal. Sebenarnya ada person, cuma ternyata person sama people itu beda kata ya, tidak ada hubungannya. Person tidak ada, people tidak ada tunggalnya. Jadi people ini tidak memiliki singular. Glasses biasanya juga kata benda yang berpasangan gitu, seperti glasses ini kan kacamata. Nah, kacamata itu kan pasangan ya, jadi itu tidak memiliki plural. Scissors, gunting kan ada dua pemotongnya gitu kan ya. Ada shoes juga, sepatu, shorts, celana kan pasangan tuh, dua kaki. Celana pendek, trousers itu celana panjang gitu ya. Selanjutnya jadi itu tentang singular dan plural noun. Sekarang kita ke countable and uncountable noun, kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung. Apa itu kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung? Jadi countable noun adalah sesuatu yang dapat kita hitung menggunakan angka. Jadi countable itu bisa dihitung menggunakan angka. Kata benda ini memiliki bentuk tunggal dan jamak. Contohnya adalah cat, book, chair, dan yang lain-lain. Jadi kata benda yang punya fisik dan fisiknya itu bisa dihitung satu persatu, itu countable noun. Sedangkan uncountable noun ini banyak ini definisinya. Adalah sesuatu yang tidak bisa kita hitung menggunakan angka. Gimana cara menghitungnya? Biasanya kita menghitungnya menggunakan hitungan lain seperti ukuran, seperti itu, ukuran dan yang lain-lain seperti itu ya. Jadi tidak bisa dihitung dengan angka. Biasanya sesuatu yang abstrak. Nah, sesuatu yang abstrak itu termasuk uncountable. Benda yang fisik yang terlalu kecil untuk dihitung atau tidak berbentuk seperti cairan, bubuk, gas, dan sebagainya. Uncountable noun hanya memiliki bentuk tunggal, jadi nggak mempunyai bentuk jamak, tidak mempunyai bentuk plural, hanya bentuk singular saja. Nah, seperti tea, sugar, hair, knowledge, beauty. Jadi tea itu nggak bisa dihitung karena air ya, tidak bisa dihitung dan bentuknya juga tidak berbentuk. Sugar itu terlalu kecil ya, sugar terlalu kecil untuk dihitung. Hair juga terlalu banyak untuk dihitung. Knowledge terlalu abstrak untuk dihitung. Beauty juga. Jadi semua itu adalah kata benda yang tidak bisa dihitung dengan angka. Nah, ini ada perbandingan antara countable versus uncountable noun. Kalau dalam bentuk singular form atau bentuk tunggal, countable sama uncountable itu mereka sama, punya bentuk tunggal. Yang contoh yang countable, I have a book. Jadi dia biasanya kemasukan e atau n, I have a book. Kalau uncountable, there is sugar in the kitchen. Jadi nggak ada e-nya, langsung satu kata langsung aja.
tanpa nggak bisa kemasukan atau an ya. There is sugar gitu, dan selalu menggunakan to be is karena tidak punya bentuk jamaknya. Untuk bentuk jamaknya atau plural, jadi countable itu ada, I have 2 books seperti ini. Tapi uncountable tidak ada, nggak bisa. There are sugars gitu, nggak bisa. Terus menggunakan atau an, jadi kan bisa sama-sama singular, cuman countable itu bisa menggunakan atau an seperti I eat an apple, tapi uncountable tidak bisa kemasukan atau an. Oke. Kemudian kalau menggunakan the sama-sama bisa, jadi countable itu bisa my father loves the car, ayah saya suka sama mobil itu gitu. Sama kalau uncountable bisa my father brings the water, ayah saya membawa air. Nah, air itu gitu, air itu mungkin air yang udah diketahui ya, air yang udah ditunjuknya. Kalau the ini definite, tertentu gitu, jadi bisa kalau uncountable. Using some sama-sama bisa. Some ini artinya beberapa ya. He gives me some books, dia memberikan saya beberapa buku. Terus yang uncountable, he offers me some coffee, dia menawariku beberapa kopi ya. Jadi bisa sama-sama bisa menggunakan some. Jadi some ini bisa untuk countable sama uncountable. Terus menggunakan number, menggunakan angka, pastinya uncountable tidak bisa ya, karena tidak bisa dihitung dengan angka. Yang countable bisa, seperti Mr. Ahmad teach 21 students, Mr. Ahmad mengajar 21 murid, jadi uncountable tidak bisa. Terus kemudian penggunaan to be, jadi kalau countable itu semua to be bisa, semua to be bisa, is, are, was, were bisa. Contoh, the book is good, the students are in the class bisa. Tapi untuk uncountable itu hanya is, hanya to be yang berbentuk tunggal seperti is atau was yang bentuk lampau pas ya. The water is cold, air itu sangatlah dingin, air itu dingin. Some coffee is so bitter, beberapa kopi sangatlah pahit. Jadi seperti itu. Ini perbandingan antara countable sama uncountable. Dan ini ada beberapa kata benda yang uncountable, jadi bisa kalian hafal seperti water, tea, air, flower, coffee, oil, bread, cheese, milk, etc. Benda yang tidak berbentuk ya. Terus benda yang terlalu kecil dihitung seperti hair, rice, sand, salt, etc. Benda massal, benda yang terlalu banyak gitu ya. Maksudnya benda massal itu benda yang udah sangat umum sekali, sangat umum, saking umumnya sampai terlalu banyak, seperti food, furniture, transportation, vocabulary, fruit, etc. Terus benda abstrak seperti beauty, knowledge, information, advice, happiness, health, homework, luck, and etc. Kalian bisa mencari arti satu persatu di kamus atau di translate ya. Oke, setelah kita membahas tentang countable sama uncountable, kita menginjak ke common and proper noun. Jadi apa itu common and proper noun? Common and proper noun. Common noun itu adalah kata benda yang umum. Jadi semua kata benda yang umum itu adalah common noun. Sedangkan proper noun itu adalah kata benda yang spesifik dan merujuk kepada sebuah nama. Jadi kalau ada kata benda dan dia memiliki nama, maka itu adalah proper noun ya. Seperti contoh, kalau common noun ini seperti country, president, book, home, etc. Tapi country ini kan ada yang punya nama seperti Indonesia. Indonesia itu kan nama khusus ya, khusus dia itu nama. Terus presiden juga ada Presiden Joko Widodo, itu kan nama. Iwan Fals. Jadi semua nama, baik itu nama untuk benda atau nama jalan, nama tempat, nama orang, itu adalah proper noun. Sedangkan yang umumnya, benda umumnya itu adalah common noun seperti itu. Nah, ini perbandingan antara common noun sama proper noun.
Dan lihat catatan di samping kanan, proper noun selalu ditulis kapital pada huruf pertama di setiap katanya. Jadi untuk proper noun, karena ini nama, maka selalu ditulis kapital untuk huruf kata pertamanya. Seperti Emma Stone. Nah, setiap katanya huruf pertamanya ditulis besar atau kapital. Seperti itu. Kalau common noun seperti aktris, terus proper nounnya Emma Stone, writer, president, city, singer, tower, chair, smartphone, house, dan ini semua adalah common noun. Sedangkan proper noun ini nama-namanya ya, seperti Emma Stone, J.K. Rowling, ini penulis, Joko Widodo, presiden kita, Surabaya, kota di Jawa Timur, Maher Zain, penyanyi, Eiffel, ini nama tower, Samsung, nama brand. Jadi seperti itu perbedaan antara common sama proper noun. Mudah sekali ya, common sama proper noun. Kita menginjak ke abstrak dan concrete noun. Nah, abstrak itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita sentuh tapi bisa kita rasakan, bisa kita pikirkan. Tapi konkret itu adalah sesuatu benda yang ada fisiknya, bentuk fisiknya. Jadi abstrak noun adalah kata benda yang menyatakan ide, konsep, perasaan, keadaan, atau sifat. Intinya adalah sesuatu yang tidak memiliki fisik tapi bisa kita rasakan, bisa kita pikirkan. Kata benda ini dapat dipahami dan dibayangkan, namun tidak dapat disentuh atau dilihat dengan indera karena memang tidak ada bentuk fisiknya. Seperti happiness, freedom, imagination, knowledge, hate, love, education. Jadi kebahagiaan, kebebasan, imajinasi, ilmu, kebencian, cinta, pendidikan, dan yang lain-lain, itu semua adalah kata abstrak, tidak memiliki fisik tapi bisa kita pahami, bisa kita bayangkan. Terus concrete noun itu adalah kata benda berupa material atau sesuatu yang berwujud nyata, jadi ada fisiknya, ada bentuk fisiknya. Karena berwujud, concrete noun dapat disentuh dan diamati oleh indera. Jadi seperti sugar, bread, boy, ball, bag, car, book, building, etc. Jadi sesuatu yang ada bentuknya itu dinamakan concrete noun. Jadi seperti itu ya, sangat mudah sekali membedakan konkret, abstrak sama concrete noun. Yang terakhir adalah collective noun. Nah, collective noun ini adalah kata benda yang digunakan untuk menyatakan suatu nama kelompok atau kumpulan. Jadi ada kata benda itu yang merupakan kelompok atau kumpulan gitu, seperti itu ya. Dan ini harus kita pelajari karena ini juga ada agak tricky dalam grammar. Jadi ada 3 collective noun, yaitu group of people, jadi sekelompok orang, group of animal, sekelompok hewan, dan group of things, sekelompok benda gitu ya. Jadi ada 3, yaitu group of people. Yang pertama seperti kata family. Family itu adalah kelompok terdiri dari ayah, ibu, anak juga ya. Terus ada audience itu banyak juga, army, tentara ya. Kelas, committee ini juri, panitia, couple, pasangan, crew, gang, juri ya. Navy, angkatan laut, police, senate ini dewan, society, masyarakat, staff ya, tim. Nah, ini adalah contoh dari kelompok orang. Nah, kalau group of animals itu biasanya ini menyebutkan ini kata-kata khusus untuk kata hewan ya, seperti army of ants itu sekelompok semut, flocks of bird, sekelompok ini ya. Intinya adalah, artinya kalau dalam bahasa Indonesia tuh sekelompok atau segerombolan gitu ya. Tapi beda-beda, seperti untuk semut itu bisa army of ants, untuk burung itu flock of birds, untuk rusa herds of deer, untuk lebah hive of bees,
untuk anak anjing, a litter of puppies. Terus untuk sekelompok apa namanya, ikan, school of fish. Jadi bisa menggunakan kata-kata ini, tapi ya kalian bisa juga menggunakan group of ants, bisa juga sih. Terus ada group of things, kelompok benda, seperti tool itu adalah peralatan ya, peralatan itu ada banyak macamnya ya. Terus ada bunch ini adalah bunch itu satu ikat ya, seikatnya. Bisa bunch of banana ya, seikat pisang ya, satu gundu pisang gitu ya. Bundle itu biasanya satu ikat juga, bundle ya, satu bundle gitu. Clam itu segumpal ya, clam. Company, perusahaan ya, jadi perusahaan itu pasti kelompok ya. Department, equipment, peralatan juga, faculty ya, furniture, pair, stack ini tumpukan ya, tumpukan. Oke, kemudian berikut adalah beberapa aturan ketika kita menggunakan collective noun, apakah itu bisa menjadi singular atau plural. Jadi collective noun itu bisa menjadi singular ketika dianggap satu kesatuan. Jadi kalau kita menganggap bahwa itu adalah perwakilan satu, maka itu dianggap singular. Seperti the club is the winner. Jadi maksudnya bukan orang-orangnya, tapi klubnya yang jadi pemenang ya. Kemudian bisa menjadi plural ketika anggota dalam kelompok bertindak secara individual. Maksudnya adalah bertindak sendiri-sendiri gitu loh ya, untuk tujuan dan keinginan sendiri-sendiri. Contoh, the class are preparing for their final test. Nah, the class ini adalah para muridnya yang dimaksud, bukan kelasnya. Jadi para muridnya yang dimaksud sedang mempersiapkan untuk tes. Jadi dia melakukan sesuatu sendiri-sendiri, tapi tidak secara berkelompok. Maka itu bisa dianggap sebagai plural. Terus collective noun menjadi singular ketika anggota dalam kelompok mengerjakan hal yang sama dengan tujuan sama. Contoh, the class is doing the test. Jadi ketika mengerjakan sesuatu secara bersamaan dan dengan tujuan yang sama, maka itu tetap dianggap sebagai singular. Beda dengan yang ini ya, beda dengan plural ini. Kalau plural yang ini kan contohnya ada the class are preparing for their final test. Ini mengerjakan prepare-nya itu tidak satu waktu dan tidak berbarengan, maka bertindak sendiri-sendiri di waktu yang berbeda dengan cara yang berbeda, maka itu menggunakan to be are, plural ya. Sedangkan ini the class is doing the test itu mengerjakan sesuatu secara bersamaan di waktu yang sama dengan cara yang sama dengan tujuan yang sama, maka dianggap sebagai singular. Jadi sebenarnya collective noun dapat dianggap sebagai singular atau plural tergantung dari konteksnya ya. Kalau kita menganggap itu satu kesatuan yang bertindak secara bersamaan atau memiliki tujuan yang sama atau sebagai tim, maka itu bisa dianggap sebagai singular. Tapi kalau kelompok collective noun-nya itu bertindak secara berbeda-beda, seperti mengerjakan PR sendiri-sendiri gitu, itu bisa pakai yang berbentuk plural seperti itu ya, tergantung konteks saja. Jadi seperti itu, makanya agak tricky ketika kita menggunakan collective noun, tergantung dari konteksnya. Oke, jadi itu semua tentang nouns, dan bila ada pertanyaan kalian bisa tanya langsung di kolom komentar, dan semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat kalian untuk belajar sendiri atau belajar berkelompok ya, untuk tugas-tugas sekolah juga ya.
Thank you very much for watching this video. Don't forget to subscribe and share this video to your friends, your others. Hopefully that this can be useful for you guys and for other people. Thank you, see you next time, and assalamualaikum. Goodbye.